sebagian umat Islam berpandangan bahwa kalau pengen bahagia di akhirat, itu tidak boleh bahagia secara material di dunia. Kalau orang banyak ketawa di dunia, katanya di akhirat akan banyak bersedih. Orang yang bahagia di dunia, di akhirat akan masuk neraka, dan lain sebagainya. Ada posisi yang biner, yang dihadap-hadapkan antara dunia dan akhirat. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia. Dan kali ini saya ingin ngobrolin tentang kenapa sih di toko buku itu sekarang yang paling besar raknya, selain rak agama. Kalau rak agama, agama Islam khususnya dalam hal ini masuk akal karena memang lebih dari 80% rakyat Indonesia itu umat Islam. Tapi yang juga besar seperti rak agama itu rak self-improvement, pengembangan diri. Tampaknya karena banyaknya orang yang merasa hancur dirinya, mental illness, secara mental dia sakit dan susahnya mencari kebahagiaan. Sehingga dia butuh berbagai input, salah satunya dari buku tentang apa itu kebahagiaan. Nah, begitu juga dengan saya. Saya itu sekarang selain mengoleksi buku-buku agama, juga mulai mengoleksi buku-buku bertema self-improvement. Salah satu yang baru terbit, bukunya itu adalah Apapun Masalahnya Kita Bisa Bahagia, dari Gagas Media, karya Mas Kharis Tajuddin. Halo Mas Kharis. Halo. Mas Kharis, sekarang itu anak muda itu kayaknya kalaupun minat bacanya itu rendah sekali, salah satu yang terendah di dunia Indonesia itu, tapi tidak untuk buku-buku bertema kebahagiaan atau self-improvement secara umum. Karena mereka merasa kebahagiaan itu semakin absurd, semakin jauh dari kehidupan mereka dan semakin sulit diraih. Nah, keadaannya memang gitu nggak sih di Indonesia? Ya, kalau misalnya kebahagiaan itu, dulu saya juga menganggap bahwasanya kebahagiaan itu harus diraih. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada di luar kita, kondisi atau benda atau apapun yang harus kita dapetin. Dan itulah kenapa kemudian ada istilah pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan, meraih kebahagiaan. Karena orang menganggap bahwa kebahagiaan itu di luar. Kemudian saya pernah mencoba juga untuk ngejar kebahagiaan, cuma nggak dapet. Oke. Kayak apa ya? Kayak mainan apa? Jadi begitu kita mau tangkap, kabur lagi. Kayak bayangan. Kayak fata morgana gitu kan ya. Kita udah deketin, jalan lagi. Kita deketin, jalan lagi. Dan ternyata memang karena memang konsep kebahagiaan yang saya pahami dulu itu agak salah ya, agak keliru ya. Karena ternyata kebahagiaan itu nggak gitu. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang diraih ya. Kalau misalnya kalau kebahagiaan itu kan biasanya kita nganggap, oke, umur 25 gue dapat 100 juta gitu kan. Iya. Udah dapat 100 juta nih, umur 24 udah dapat 100 juta. Kok nggak bahagia juga ya? Iya. Oke, umur 30 udah punya perusahaan sendiri. Umur 30 udah punya perusahaan sendiri. Nggak bahagia juga ya. Ada masalah yang lain lagi gitu kan ya. Sama kayak misalnya ketika jomblo kita bilang, gue akan bahagia kalau gue nikah. Begitu nikah, pusing juga kan? Iya. Pasti. Atau begitu nikah belum bahagia, kayaknya kalau punya anak gitu kan ya. Punya anak, begitu punya anak nggak bahagia, belum bahagia juga. Oh, punya anak 2 nih, gitu kan ya, dan seterusnya. Akhirnya itu kayak kita di treadmill gitu, lari treadmill. Lari tapi nggak nyampe-nyampe, capek iya, tapi nggak nyampe-nyampe gitu kan ya. Dan untungnya saya bersyukur karena saya pernah sangat tidak bahagia. Oke. Ketidakbahagiaan saya itu udah agak parah itu. Saya tuh kalau dapat masalah dikit gitu ya. Jadi setiap pagi saya bangun itu kayak ada batu. Literally kayak kenapa sih itu? Dan itu bukan masalah fisik, artinya bukan masalah medis. Bukan masalah fisik. Dan kemudian ketika kalau udah capek dikit atau ada masalah gitu, tiba-tiba sampai di kantor bilang, Mas, klien ini komplain nih apa segala macam. Itu pandangan udah segini nih, Beb.
udah Oke. separuh, udah mau pingsan gitu. Oke. Dan itu saya syukuri. Kenapa? Karena itu akhirnya membuat saya kemudian mencari apa sih bahagia? Kenapa sih saya mesti begini? Kenapa sih saya kok tiba-tiba gampang terganggu? Dan waktu itu justru padahal karir saya lagi bagus-bagusnya. Oke. Sebagai seorang jurnalis pada saat itu. Ya, sudah ditempatkan di manajemen dan waktu itu saya lagi naik bagus lah gitu kan ya. Seharusnya saya ini banget, seharusnya bahagia. Bahagia. Karir lagi bagus, punya anak yang lucu gitu kan ya, punya istri, punya rumah, semuanya, kendaraan, saya punya semuanya. Tapi itu nggak bikin bahagia. Ada hal lain ternyata. Dan itulah membuat kemudian saya cari kemana-mana. Baca buku yang apa aja, kemudian ketemu sama banyak guru, baik orang itu para ustadz atau romo atau biksu dan segala macam. Saya ketemuin semua untuk saya cari apa sih bahagia itu. Dan hasilnya bahagia itu adalah banyak orang yang menyamakan kebahagiaan itu dengan kegembiraan. Oh, beda. Beda. Kegembiraan itu adalah emosi yang melonjak. Kita senang banget. Senang banget ada dapat sesuatu, senang banget. Nah, itu gembira. Tapi bahagia itu adalah justru ketika emosi kita itu nggak terlonjak. Ketenangan, stabil. Kalau senang ya, kalau gembira itu kan biasanya mental kita itu mencoba untuk ketika dapat sesuatu kan pasti gembira. Baru nikah, wah gembira. Baru dapat kendaraan atau dapat iPhone baru gitu, wah senang banget gitu kan ya. Tapi biasanya itu nggak lama, pasti akan ada turunnya. Kenapa turun? Karena memang jiwa kita mencoba untuk menyesuaikannya, supaya kita kehidupannya nggak terlalu excited terus gitu. Jadi excitementnya itu diturunin, jadi nanti naik lagi. Nah, kebahagiaan itu adalah ketenangan. Dan itu yang kemudian saya dapetin ketika cari di Al-Quran. Nah, ini yang menariknya adalah saya udah ketemu sama banyak orang nih, kemudian dari berbagai agama, dari berbagai budaya, kemudian saya pengen tahu kebahagiaan dalam Islam itu kayak apa. Dan kemudian cari dong di Al-Quran ya. Dan kebahagiaan bahasa Arabnya kan as-sa'adah. Sa'adah itu happiness. Saya carilah di Al-Quran. Dan ketemunya cuma 2 kata. Di 2 ayat. Di surat Hud. Dan itu pun tentang kebahagiaan di akhirat. Kemudian saya pikir, apa iya Islam nggak ngomongin tentang kebahagiaan di dunia? Apa iya agama yang penuh kasih sayang ini kok cuma ngomongin kebahagiaan 2 kali gitu. Penasaran. Kemudian akhirnya saya cari-cari lagi, ternyata memang bukan kata kebahagiaan itu tidak diwakili oleh kata sa'adah, tidak diwakili oleh kata bahagia, tapi diwakili oleh kata yang lain, yaitu tumakninah, ketenangan. Dan semua kalau kita lihat sholat itu kan nyarinya tumakninahnya, iktikaf carinya tumakninahnya. Ketika kita haji, ada wukuf di Arafah, itu dicarinya adalah titik tenangnya. Dan hampir semua nabi atau banyak nabi yang selalu punya waktu-waktu menyepi. Nabi Musa di atas Sinai, Nabi Muhammad di Gua Hira, lalu kemudian Nabi Ibrahim di atas gunung. Hampir semuanya mencari titik senyap itu, titik yang bisa membuat mereka tenang. Itu artinya makna bahagia akhirnya ya. Ya, dan memang mungkin itu yang diajarkan dalam agama, bahwa kalau kamu senang jangan berlebihan mengeksplorasi kesenangan itu, karena nanti akan tiba saatnya kamu akan ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu sedih jangan berlebihan, karena fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesedihan ini atau bersama dengan kesedihan ini ada kemudahan yang sudah disiapkan. Jadi yaitu berarti perasaan yang tidak meledak-ledak dalam bentuk kegembiraan, tapi kondisi yang betul-betul terus berada dalam ketenangan, baik itu di kondisi yang sedih maupun kondisi yang gembira. Nah, berarti kebahagiaan itu, Mas Kores ya, ada di luar diri kita atau di dalam diri kita. Itu soal persepsi kita melihat sesuatu,
atau ya enggak gitu, itu sesuatu itu sendiri gitu. Dalam Islam itu kan ada dikenal dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dengan nature-nya, Fitrahnya. dengan fitrahnya. Kalau saya kasih analogi itu kayak handphone keluar itu default-nya itu kayak gitu. Oke. Default-nya manusia itu bahagia. Jadi kalau nggak ada apa-apa, pasti manusia itu bahagia. Nah, kemudian yang terjadi adalah kebahagiaan itu ketutup debu. Debu itu apa? Emosi yang berlebihan tadi itu. Oke. Emosi yang berlebihan itu kemudian numpuk, akhirnya kita nggak bisa mengakses kebahagiaan itu. Oh. Jadi tugas kita bukan cari software baru kemudian kita plug in ke dalam handphone kita supaya handphone kita nggak nge-lag gitu kan ya, supaya handphone kita nggak kecapean, tapi adalah nyingkirin residu-residu tadi itu, residu emosi yang kita tumpuk di dalam diri kita. Oke. Baik itu kemarahan, kesedihan. Dan ini yang menarik, ketika kalau di dalam Al-Quran diceritakan penciptaan Adam, ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, hal pertama itu kan yang mereka itu ada dua emosi yang dominan, yaitu al-khauf wal huzn, takut dan atau khawatir dan sedih. Dan kata takut khauf dan huzn atau khawatir dan kesedihan itu, kekhawatiran dan kesedihan itu ada di Quran tuh belasan kali bergandengan. Okay. Artinya kan dua kata ini kenapa digandengin terus gitu kan ya? Kan pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah memang dua inilah adalah hal yang dominan yang sering mengganggu kebahagiaan kita. Kenapa dua ini dominan? Karena keduanya itu sebetulnya satu hal, yaitu kehilangan. Sedih adalah kehilangan sesuatu yang sudah terjadi. Kita pernah punya sesuatu, kita sedih. Khawatir adalah kita mengantisipasi kehilangan di masa depan. Jadi dua-duanya adalah soal kehilangan. Ketika kita bisa mengendalikan kehilangan itu, maka kesedihan dan ketakutan itu mungkin bisa direduksi. Jadi berarti memang tentang persepsi kita dalam melihat segala sesuatu, bukan apa yang terjadi, karena terjadi itu di luar kontrol kita. Betul. Ya. Apapun yang bisa terjadi itu. Dan Mas Karis ini sebenarnya adalah alumni dari Al-Azhar. Makanya beliau banyak mengutip Al-Quran dan lain sebagainya. Dan di bukunya juga banyak perspektif agama. Ya karena Mas Karis ini di Al-Azhar berapa tahun Mas Karis? Mestinya 4 tahun. Mestinya 4 tahun. Ini ngukit-ngukit idealnya. Mestinya 4 tahun. Cuma akhirnya 6 tahun. Akhirnya 6 tahun. 6 tahun karena ada beberapa mata kuliah yang kemudian di tahun terakhir itu nggak lulus. Oh iya. Dan karena juga pernah di Timur Tengah dan seorang jurnalis juga di Tempo ya, Mas Karis. Mas Karis ini pernah juga ikut menjadi jurnalis di daerah konflik. Ya, pernah di Afghanistan. Perang Afghanistan, lalu ada perang Libya. Dan konflik di Mesir. Nah, itu kan konflik itu adalah kondisi yang dilihat oleh orang luar sebagai kondisi yang paling mengerikan, paling tidak membahagiakan. Sejatinya kemudian gimana orang itu di tengah konflik tuh, Mas Karis, mencari secercah kebahagiaan gitu, berdasarkan pengalaman Mas Karis? Saya nggak tahu ya bagaimana mereka bisa bahagia di tempat-tempat seperti itu. Tapi ketika mengunjungi tempat-tempat itu, ada orang-orang yang saya temui itu sepertinya gitu ya, tidak terdampak oleh konflik itu. Walaupun mereka di daerah Walaupun mereka ada di daerah. Mungkin sebagian besar terdampak, manusiawi ya. Nah, orang ada perang masa nggak terdampak gitu kan ya. Tapi ada orang-orang yang kemudian bisa, saya pernah ketemu sama ada sopir gitu ya, driver yang nganterin saya ke frontline perang di Libya. Itu ketika ada bom itu ketawa-ketawa. Saya nggak tahu itu mungkin kita diciptakan untuk punya defense mechanism yang ketika apapun yang terjadi lo bisa biasa aja gitu ya. Kita punya alat, Allah menciptakan per di dalam diri kita yang ketika jalannya gajlukan, per itu berfungsi. Jadi menyambung saat tadi yang di Habib bilang bahwasanya kita nggak bisa mengubah keadaan sekitar. Agama, ini kesimpulan saya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi nanti kalau salah. Agama itu tidak memuluskan jalan hidup kita,
Kalau ada jalan gerujelakan itu tinggal nggak memuluskan. Tapi Allah itu ngasih per di mobil kita sehingga ketika ada jalan yang nggak mulus, itu di dalam mobil kita tetap bisa stabil. Stabil. Jadi fungsi agama itu di situ. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, saya udah doa berkali-kali tuh kok hidup saya begini-begini aja. Loh, doa itu mungkin Allah tidak mengubah jalan hidup yang di depan kita, tapi doa itu membuat Allah kemudian mengubah diri kita menjadi lebih kuat, membuat diri kita lebih fleksibel terhadap masalah. Ya. Karena gini-gini aja menurutmu itu adalah sesuatu yang mungkin saja diidamkan oleh jutaan orang di luar Betul. sana. Bisa jadi. Di luar banyak kekacauan, tapi kamu gini-gini aja. Wah, itu bagus sekali gitu ya. Itu yang dulu waktu kecil, Mas Karis, saya sering rasakan. Saya itu paling menghindari ketika sore hari, itu di rumah aja nonton TV. Karena bagi saya itu rugi banget. Karena itu yang seharusnya saya ambil di saat saya nggak bisa keluar. Malam-malam biasanya nonton TV hiburannya. Tapi kalau sore itu harus keluar. Nah, cuman masalahnya ketika saya keluar dan kemudian melakukan kenakalan dan ketahuan sama orang tua, saya pulang dalam keadaan deg-degan tuh, mau ketemu orang tua. Dan sesekali melihat di jendela rumah orang lain, ada teman saya yang sedang nonton TV, itu merasakan, nikmat banget. Andai gue berada di posisi itu sekarang, gue pasti nikmat gitu. Jadi ya benar-benar sesuatu yang sebelumnya saya anggap gini-gini aja, itu sebenarnya dalam kondisi orang lain itu satu kenikmatan kadangnya. Nah, ini juga mengingatkan saya ke obrolan ini, apa yang disebut oleh Paul Parshall sebagai bitter success. Kesuksesan yang justru menjadikan sebab orang itu menderita. Jadi misalnya begini, seseorang yang sudah bahagia dengan pendapatan sebulan 5 juta, tapi tiba-tiba dia dianggap tidak sukses oleh tetangganya atau teman-teman grup WhatsApp-nya atau yang lainnya, sehingga kemudian akhirnya dia memburu sesuatu hingga kehilangan sesuatu yang membahagiakannya dia, walaupun dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia nikmat, misalnya harta dan lain sebagainya. Karena kenikmatan itu tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Nah, ini yang ingin juga saya garis bawahi, Mas Karis. Sekarang itu banyak orang mengidentikan itu kenikmatan materi dengan yang namanya kebahagiaan. Capaian-capaian sifatnya material. Ya tadi, tidak jomblo, tidak miskin, dan lain sebagainya. Padahal kan hidup gak selamanya begitu ya. Kadang mau tidak mau kamu harus berada dalam kondisi yang harus jomblo lama, harus miskin dalam waktu yang cukup serius. Nah itu gimana mencari pembeda antara kebahagiaan dengan kegembiraan tadi, dan yang kedua gimana kita bisa tetap sustain dalam kebahagiaan di tengah keterpurukan kita. Iya, saya nggak mau jadi orang yang paling pakar di dalam bidang penderitaan ya. Iya. Mungkin ada orang lain. Tapi benar bahwasanya kadang-kadang kita mungkin selama ini mengukur kenyamanan itu dengan orang lain. Standarnya di orang lain, gitu kan ya. Padahal kan orang lain juga belum tentu seperti itu. Apalagi sekarang dengan adanya medsos, gitu kan ya. Kita ngintip orang lain, waduh, ini teman saya ini kok bahagia banget ya, foto-foto udah di Bali, di mana, gitu kan ya. Padahal kan dia kan mungkin nggak sebahagia itu juga, gitu. Bagaimana bisa menikmati itu sebetulnya adalah, kalau dari pengalaman saya yang nggak terlalu banyak, ini mungkin adalah dengan begini. Kita fokus di saat ini dan di sini. Here and now. Dalam artian adalah, ya udah, apa yang ada, yang kita dapat saat ini kita benar-benar nikmatin. Kita nggak ngelihat sesuatu yang di luar kita. Jadi untuk bisa menikmati kenyamanan yang kita miliki itu, saya belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil. Kita selama ini terbiasa mensyukuri hal besar. Alhamdulillah, atau kita sujud syukur itu kalau misalnya dapat sesuatu yang gede. Iya. Padahal kan dapat sesuatu yang gede itu kan nggak tiap hari.
Nggak tiap hari kita menikah kan, nggak tiap hari kita punya anak, nggak tiap hari kita dapat kendaraan, nggak dapat tiap hari kita kemudian dapat dapat rumah gitu. Kalau kita hanya tergantung untuk bersyukur pada hal-hal yang gede, bersyukurnya lama banget. Bisa setahun sekali, bisa 2 tahun, bisa 2 bulan sekali gitu. Saya mencoba untuk mensyukuri hal-hal kecil. Hal yang paling kecil, bukan hal kecil lah, hal besar, tapi yang selama ini kita lupakan. Kita nafas. remehkan. Kita remehkan, kayak nafas. Saya coba sekarang itu untuk setiap habis sholat, nggak lama-lama, mungkin cuma 10 kali alhamdulillah untuk mensyukuri setiap nafas yang ditarik. Jadi kalau biasanya kan orang kan wirid banyak-banyak ya. Saya mungkin nggak sanggup. Ada orang yang sanggup untuk itu. Saya wiridnya cuma 10 aja. Tapi saya coba tutup mata. Kan Rasul kan bilang kalau zikir kita tutup mata, lalu kemudian saya tarik napas dan ketika mengeluarkannya alhamdulillah. Cuma 10 kali dan itu mampu untuk membuat saya mensyukuri hal-hal kecil lainnya. Saya dulu itu orang yang suka sambal. Makan harus pakai sambal. Sambalnya harus pedas banget. Kalau hari minggu ini sambalnya kurang level 3, minggu depan berarti harus level 5. Dan gitu terus. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngerasain lagi kenikmatan kecil-kecil yang ada atau rasa yang ada di dalam makanan itu. Jadi makan itu karena terlalu cepat makannya, akhirnya saya rasa manis, kecut dan segala macam itu hilang aja, lewat aja gitu. Bisa nampol kalau misalnya ada sambal. Nah, saya coba, saya singkirin sambal, saya coba untuk mensyukuri. Caranya adalah ketika bismillah, makan kan biasanya kita bismillah langsung berut. Kita kadang-kadang lupa bismillah itu kita ucapin. Nah, sekarang saya nggak pakai bismillah. Nggak pakai bismillah atau bismillahnya. Atau bismillahnya batrak tuh, terpotong. Bismillah, nggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, bismillah gitu. Nah, akhirnya saya coba, saya hadapin makanan itu. Kalau biasanya kan kita alhamdulillah terakhir. Saya coba alhamdulillahnya awal. Saya coba mensyukuri dulu, ada makanan, alhamdulillah saya dapat makanan, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim dengan sangat pelan. Dan kalau lagi ini saya coba butuh waktu 5 detik atau 10 detik untuk saya bilang, ya Allah terima kasih kau telah memberikan makanan untukku hari ini. Semoga makanan ini dapat menjadi energi untuk mencintai orang lain. Karena kan pakai ar-Rahman ar-Rahim tadi itu. Mulai dimakan dengan pelan, itu semua rasa, semua tekstur itu keluar. Dan ketika saya coba makan sambal, dikit aja udah nggak kuat. Yang aslinya sangat harus makan pakai sambal. Gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kita coba pindahin ke yang lain. Misalnya dengan anak. Biasanya kita sama anak itu atau sama pasangan itu selewat aja. Kenapa? Karena sebagian besar waktu sama anak sama itu dihabisin dengan ngelihat layar. Nah, walaupun sekarang masih lah ya, duduk berdua begini tapi ngeliat ini, tapi kadang-kadang kalau dia udah ngomong, saya taruh dulu. Tapi itu kerasa banget loh, ketika kita naruh HP itu. Saya pernah mencoba untuk, begitu kecanduannya saya sama HP, saya coba untuk seminggu nggak pegang HP. Belas. Kalau bahasa orang Jawa Timur itu belas. Sama sekali. Sama sekali nggak bawa HP. Waktu itu memang cuti ya, saya ini saya harus cuti. Ketika cuti saya nggak pegang HP sama sekali. Dan nggak mati itu. Nggak mati. Saya biasa karena aja. Bisnis jalan orang gitu. Mungkin iya kan. Bisnis jalan aja. Dan kemudian ketika mau nyalain HP itu deg-degan. Takut untuk kebanjiran informasi lagi. Karena bisa ngerasain betapa nikmatnya hidup tanpa HP. Cobain deh. Seminggu nggak pakai HP. Saya itu paling tidak mentreatment 1 jam sebelum dan setelah tidur itu nggak bersentuhan dengan HP. Karena efeknya itu sangat buruk sekali. Bersentuhan dengan HP menjelang tidur dan begitu bangun tidur. Karena kalau menjelang tidur akan membuat kualitas tidur kita menjadi sangat buruk. Kalau begitu bangun langsung terpapar HP membuat hari kita seharian itu begitu buruk. Karena kita nggak bisa mengendalikan informasi apa yang kita baca di HP itu. Iya kalau informasinya positif dan membahagiakan. Kalau informasinya negatif, walaupun tidak terkait dengan diri kita ya. Misalnya tiba-tiba dapat berita, si A atau si B ditangkap. Padahal bukan siapa-siapa, tapi ditangkap. Itu kan kosakata yang
Iya. buruk sekali, apalagi untuk memapar kita di pagi hari gitu. Betul. Masa kata pertama yang kita baca adalah dirampok. Itu susah untuk bahagia. Dan bahwa sekarang itu bahkan anak muda itu menghabiskan waktunya 8 jam rata-rata. Gen Z dan generasi milenial dengan HP sehari, Mas Koris. Jadi itu yang Nggak hanya anak muda. semua Semuanya, cuma yang dibuka beda aja. Kalau Iya. anak muda bedanya buka Twitter, Iya. orang tua bukanya WhatsApp sama Facebook gitu. biasanya. Sama aja sebetulnya. Dan medsos itu kita itu merasakan derita sendiri aja berat ya. Di Iya. medsos kan kita dipaksa untuk merasakan derita orang sedunia gitu. Iya, kan. iya. Itu yang bikin kita tambah berat. Cuman apa yang diceritakan Mas Karis soal makanan itu menarik bagi saya. Karena pertama begini, Nabi Daud bersama putranya Nabi Sulaiman ke pasar. Dan dipertemukan oleh Allah dengan seorang tukang kayu. Itu ahli surga di dunia dan di akhirat. Nah, akhirnya ya udah. Walaupun masa tukang kayu sih. Ya udah, saya ikut ke rumahnya, boleh nggak bertamu? Kata tukang kayu itu boleh. Silahkan. Mau tahu nih, apa amalannya orang ini sehingga bisa bahagia di dunia dan surga di akhirat. Sesampainya di rumah, dikasih roti, masing-masing satu. Kemudian sebelum makan, si tukang kayu ini baca doa yang lumayan panjang. Dia bilang, ya Allah terima kasih atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku hari ini berupa gandum dalam bentuk roti. Kemudian terima kasih juga engkau membuat aku bisa menikmati gandum ini. Karena bisa jadi Allah bikin sakit, lidah kita hambar dan gak nikmat. Dan sampaikanlah terima kasih kepada semua unsur yang menyebabkan gandum ini dalam bentuk roti bisa sampai ke piring saya. Cacing yang membuat tanaman gandumnya tumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan dia bisa bahagia di dunia dan surga di akhirat. Menikmati. Itu yang saya sering protes ke sebagian muslim. Itu ajaran kita, tapi sekarang justru lebih terlihat di non-muslim. Iya. Nah, akhirnya, tapi fenomenanya bisa jadi sebaliknya, Mas Koris. Sebagian umat Islam berpandangan bahwa kalau pengen bahagia di akhirat, itu tidak boleh bahagia secara material di dunia. Kalau orang banyak ketawa di dunia, katanya di akhirat akan banyak bersedih. Orang yang bahagia di dunia, di akhirat akan masuk neraka, dan lain sebagainya. Ada posisi yang biner, yang dihadap-hadapkan antara dunia dan akhirat. Biasanya doktrinnya adalah tentang zuhud. Ya. Kita harus tidak boleh hubbud dunya, cinta dunia. Nah, itu gimana memposisikan itu? Masa akhirnya ya udah, kalau lu alim berarti lu gak bahagia. Kalau lu bahagia, lu pasti masuk neraka gitu. Iya, pertanyaan itu saya masukin juga di buku ini. Oke. Karena ketika saya coba cari literatur Islam tentang kebahagiaan di dunia, setelah nggak dapet tadi ya kok nggak di Quran kebahagiaan itu nggak ada sih. Sebagian ulama atau sebagian ustadz ketika saya tanya bilang, ya memang kita di dunia ini adalah tempat untuk ujian dan ujian dan penderitaan. Bukan tempat kebahagiaan. Tapi saya nggak puas dengan jawaban itu. Kemudian saya cari lagi dan kemudian memang kita mencoba untuk mendikotomikan karena kita putus asa ketika berdoa, kok nggak dikasih kebahagiaan? Oh berarti memang gue bukan bahagia di dunia. Di dalam surat An-Nisa disebutkan bahwasannya Allah itu memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya kebahagiaan di akhirat. Thawab itu adalah pahala. Selama ini kita mengartikan pahala. Pahala itu nggak hanya di akhirat, tapi juga pahala itu ada di dunia. Dan pahala terbesar adalah kebahagiaan, pastinya. Nah, jadi saya nggak setuju kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita di dunia ini nggak bisa bahagia. Atau kalau kita bahagia di dunia berarti di akhirat kita nggak bahagia. Justru orang yang bisa bahagia di dunia, itulah dia calon orang yang akan menghuni kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena begini, orang yang bisa mendapatkan surga di dunia justru akan mendapatkan surga di akhirat. Karena orang yang bisa mendapatkan kenikmatan di dunia berarti orang kan pasti bersyukur dengan apapun yang dia dapetin. Pasti dia juga kemudian banyak-banyak memuji Allah karena dia mendapatin apa? Dia menerima takdir dengan baik, khairihi wa syarrihi, jadi takdir baik dan buruk dia terima dengan lapang dada. Dia terima dengan baik.
Nah, sehingga justru orang yang bisa melihat penderitaan atau melihat kebahagiaan di balik musibah itulah orang-orang itu justru yang akan mendapatkan surga. Jadi walaupun apapun kondisi dia, tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, baik kaitannya dengan zuhud, saya juga bahas di sini. Zuhud itu kalau dalam bahasa Arab itu ketika di akar kata dari kata zuhud itu adalah minimum. Minim. Jadi zuhud itu adalah minimalism. Karena ada sekarang itu orang Pola hidup minimalis. Bukan miskin, bukan jadi gelandangan. Zuhud itu tidak menjadi gelandangan. Tapi zuhud itu adalah ketika kita mampu untuk mensyukuri hal-hal kecil. Dapat gede disyukuri, dapat kecil-kecil ya disyukuri juga. Jadi zuhud itu adalah hidup dengan secukupnya. Dengan hal-hal yang minimum yang kita mungkin ya bisa afford dengan itu. Gitu. Atau kita memilih untuk tidak, misalnya gini, kita bisa beli mobil dengan yang 3000 cc, tapi kita kemudian memilih untuk yang 1000 cc aja. Itu zuhud. Dia memilih untuk seperlunya, walaupun saya bisa untuk mendapatkan itu. Semaunya. Walaupun bisa dapat semaunya. Nah, itu sebetulnya zuhud. Zuhud itu bukan hidup gelandangan, tapi zuhud itu adalah hidup dengan apa yang memilih untuk hidup secukupnya. Oke. Jadi saya ini teringat kepada kisahnya Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad. Beliau itu kan dikenal sebagai seorang yang kaya raya dan kalau bahasa sekarangnya parlente, berpakaian mewah. Kemudian ditegur oleh seseorang, kamu ini cucunya Nabi, tapi kok kehidupannya duniawi banget, kok tidak seperti orang lain yang hidupnya yang dekat dengan Allah dan hidupnya sederhana. Kemudian kata Sayyidina Hasan, kemudian beliau mengutip suratul Baqarah ayat 25, bahwa ini nih nggak bahagia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang akan saya dapatkan. Dengan kebahagiaan yang tiada terhingga itu. Ini nggak ada apa-apanya. Saya ini menderita dengan sebegininya. Sekaligus, kata Sayyidina Hasan, orang yang mau hidup bahagia di akhirat, bukan berarti dia harus menderita di dunia. Dalam artian dia harus miskin dan lain sebagainya. Tapi bisa tuh linier. Karena itu dalam suratul Baqarah ayat 25, nanti ahli surga itu bilang, kebahagiaan yang saya rasakan di surga itu seperti yang pernah saya rasakan di dunia itu. Cuma levelnya aja yang berbeda itu. Nah itu yang dijelaskan oleh Sayyidina Hasan. Levelnya aja yang sebenarnya berbeda. Jadi bukan berarti ke penderitaan, kemalangan itu sebagai salah satu jalan menuju surga. Tapi juga kekayaan, kenikmatan, itu bisa menjadi jalan lain. Asalkan, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Karis, zuhud, berjarak ya dengan dunia. Jangan sampai dunia itu mengganggu hati kita dengan kedekatannya kepada Tuhan. Nah, terakhir nih Mas Karis, pada akhirnya buku ini semacam kisah pribadi yang tadi pernah terpuruk dan kemudian akhirnya mencoba bangkit dan akhirnya ingin menyedekahkan apa yang menjadi cerita itu kepada orang lain agar bisa bangkit juga, atau gimana? Ya, saya nggak mencoba untuk ceramah di sini. Dalam artian nggak coba untuk ngasih tahu orang bahagia itu begini, karena bahagia itu adalah proses dan saya bukan pakarnya gitu ya. Saya juga nggak, ini bukan buku psikologi, karena saya bukan ahli psikologi. Ini adalah buku refleksi saya terhadap kebahagiaan yang kemudian alhamdulillah saya bisa temukan setelah keterpurukan itu, dan kemudian bacaan dari referensi-referensi Islam. Kenapa referensi Islam? Karena saya memang pahamnya itu, gitu kan ya. Saya nggak punya disiplin ilmu yang lain. Kalau saya punya disiplin ilmu yang lain, mungkin saya akan memasukkan juga. Jadi ini refleksi. Saya mencoba untuk membuatnya semudah mungkin. Banyak kisah-kisah orang lain yang ada di sini, gitu kan ya. Tapi saya juga di sini juga ada beberapa exercise yang bisa kita praktekin, Beb. Kalau misalnya nggak bisa tidur malam-malam gitu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal kayak misalnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selama ini kan orang menganggap itu adalah doa untuk orang meninggal. Padahal kan sebenarnya itu adalah latihan buat kita. Nah, bagaimana latihan untuk berjarak sama tadi itu, berjarak sama benda yang kita miliki, dunia itu.
ada latihan-latihan kecil yang bisa kita lakukan di sini. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Mas Karis. Thank you Web udah diundang di acara ini. Yang jelas banyak hal-hal yang praktis dan sifatnya sharing dari Mas Karis di buku ini untuk kita-kita yang muda. Dan menurut saya penting selalu untuk mencari solusi tentang kerumitan hidup kita, baik itu mental, kemudian spiritual ataupun material, bukan hanya dari ahlinya yang bersifat akademik, tapi ahlinya yang bersifat pengalaman, karena belum tentu yang akademik itu sesuai dengan pengalaman kita, belum tentu mengena secara emosional, bisa jadi kisah dari orang itu lebih mengena kepada kita. Seperti ada beberapa orang yang ke psikolog, dia justru gak mengena tuh. Tapi ketika ke temannya yang pernah merasakan sesuatu yang sama dan kemudian memberikan sesuatu yang sifatnya input, sebenarnya sama dengan yang diberikan psikolog, tapi karena penyampaiannya berbeda berdasarkan pengalaman, itu lebih mengena kepada dia. Nah, buku ini saya rasa itu yang menjadi kekuatannya. Ini diceritakan oleh seorang yang sudah merasakan hal-hal seperti itu, sehingga bahasa sekarangnya lebih relate lah dengan anak muda. Jadi Anda sekarang itu kalau susah tidur bukan ke apotek, ke toko buku aja. Terima kasih Mas Karis. Thank you Web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.